Allah nggak bakal tanya kita nasab orang. Enggak. Ya, ngapain kita habisin usia kita buat gitu doang? Kok bisa begitu dia? Sekarang di mana-mana bikin nyebar fitnah macam-macam. Kok bisa begitu? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Karena mereka nggak yakin bahwa janji Allah itu pasti. Mereka nggak sadar semua ini milik Allah. Maka sepatutnya kalau orang yang ngerti sadar, kita kudu apain di dunia nih? Oh, kita kudu ngerjain, ngamalin, melakukan perbuatan yang pasti Allah tanya tentang hal itu saja. Ya nggak usah direpot-repotin. Mau ngapain? Kalau yang kita makan barang tidak halal, ya, maka mulut kita, mata kita, telinga kita, dua tangan kita, dua kaki kita, pikiran kita, hati kita akan selalu berbuat yang haram. Bergembira dengan anugerah dan rahmat yang berupa Al-Quran ini, itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Tuh. Alhamdulillah alladzi hadana ilal Qur'an walladzi jama'ana ala ni'matil islami wal iman walladzi razaqana walladzi yarzuqna ila ni'matil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan alladhi anzala al-Qur'an ala safwatil anam min adnan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli waqtin wa an wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladhi 'allamana al-Qur'an salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu min ashabihi wa man ba'dahu bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf, jamaah kajian tadabbur Al-Quran bil Quran Masjid Al-Mahdi, bil khusus guru kita yang mulia Ustadzuna Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana bitulil hayati wa baqa'ih wa razaqahu rizqan wasi'an min indih wa nafa'ana bihi wal ummah al-islamiyah walil muslimina amin. Dan hadirin hadirat sekalian, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah sehingga kita menjadi umat al-mahdiyin. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, pagi hari ini tema kita merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran di seputar al-fadl, fadl dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tajuknya, tanpa fadl dan rahmat Allah kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita buka dulu Al-Quran, kita mulai dari Quran surah Yunus, surah urutan nomor ke-10
ayat 58, 59, namun kita baca dari ayat 55, halaman mushafnya 215. Kita dengarkan Allah berfirman, Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumit. Allah. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan panduan ayat-ayat suci yang begitu mendalam, yang begitu meresap dalam hati kita bila kita nak renungkan, dan semoga dengan perenungan ini Allah berikan kita mudah untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, ala, ingatlah oleh kalian semua. Ala, tolong bangunin Pak nih. Ala, ingatlah oleh kalian semua. Inna lillah, sesungguhnya milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya untuk Allah. Inna lillah, sesungguhnya milik Allah dan untuk Allah. Ma, apapun, segala apapun, apa aja itu milik Allah. Di mana? Fis samawati, yang ada di langit-langit Allah, itu milik Allah. Lillah, milik Allah. Wa ma fil ardi,
wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Apa saja yang ada di bumi. Kira-kira apa yang ada di bumi? Semua. Kita, Anda, saya, masjid, rumah, pohonan, angin, udara, lautan, ikan, binatang, emas, harta, berlimpah ruah, pangkat, duduk jabatan, semua yang ada di bumi lillah, milik Allah. Ini yang perlu kita pahami ya. Renungkan, hayati betul-betul. Semua ini milik Allah, untuk Allah. Jangan pernah kita berikan sesuatu untuk selain Allah. Kenapa? Karena semua milik Allah. Kita ini Allah anugerahkan akal, ilmu pengetahuan, bahwa mesti kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Mesti kita pahami bahwa milik orang lain mesti kita ketahui penempatannya. Maka tadi Allah beritahukan, ingatlah wahai hambaku, inna lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah, untuk Allah semua apa yang ada di atas langit maupun di atas bumi. Semua milik Allah. Kemudian ala, ketahui, ala, ingatlah, inna wa'dallahi haqq, sungguh janji Allah itu nyata. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti. Walakinna aktsarahum, akan tetapi sayangnya kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengerti dan meyakininya. Tuh. Ini ayat diingatkan, dibacakan untuk kita semua. Kan Allah beritahukan, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun seakan tetapi sayangnya kebanyakan manusia itu tidak mengerti, tidak meyakini bahwa apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah dan untuk Allah. Makanya mereka lupa, lengah, lalai, angkuh, sombong, rakus, semua. Kenapa bisa begitu terjadi? Kenapa bisa rakus? Kenapa bisa sombong? Kenapa kok mereka bisa angkuh? Karena mereka la ya'lamun, tidak meyakini bahwa semua yang ada di langit dan bumi milik Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Ini ayat Allah bacakan pada kita. Iya, Allah bacakan pada kita. Walaupun melalui lisan saya ini yang lemah, yang dhaif, yang banyak dosa, tapi ini Allah sedang yatlu alaikum, sedang membacakan ayatnya di tengah-tengah kalian. Dan saat dibacakan, fastami'ulah, dengarkan dengan fokus ayat-ayat Allah yang sedang dibacakan. Supaya apa? Ini pelajarannya. Jangan jadi kebanyakan orang yang mereka tidak mengerti, tidak sadar dan tidak meyakini bahwa apa yang ada di permukaan bumi dan langit ini milik Allah. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakan ayat ini di depan kita semua, telinga sudah mendengar. Kenapa saya bangunin? Supaya dengar ayat ini, gitu kan? Ya. Semoga dengan telinga kita pasang, ayat Quran yang dibacakan ini meresap dalam hati kita, supaya jangan cuma jadi sekedar cerita. Betul nggak? Dari mana Ji? Ada di Al-Mahdi. Ngapain? Ada pengajian. Siapa yang ngisi? Orang Jakarta. Siapa namanya? Namanya Fawaz. Apa konten yang dibacakan? Anda nggak tahu. Kok nggak tahu? Anda tidur. Nah, gitu ya. Benar nggak nih? Ya kan? Jadi Pak, hidayah itu ada 3 level. Hidayah, petunjuk Allah. Kan ini Al-Mahdi nih. Al-Mahdi, tempat menjemput hidayah. Namanya ini Al-Mahdi ini. Jadi arti Al-Mahdi itu namanya apa? Tempat mengambil, menjemput hidayah. Hidayah itu level 3. Ada hidayah dalalah. Ada yang kedua lagi levelnya hidayat at-taufiq. Yang ketiga namanya hidayatul irsyad. Apa itu hidayah dalalah? Ada masjid di komplek perumahan ini. Ini bagian apa? Hidayah. Apa itu hidayah dalalah?
Hidayah artinya petunjuk yang Allah inginkan bagi hamba-hambanya. Petunjuk yang Allah inginkan untuk atau bagi para hambanya dengan disediakan masjid di sini. Ada majlis taklim dekat rumah. Ada guru yang mengajarkan. Itu bagian apa? Bagian dari hidayah dalalah, petunjuk ya yang Allah berikan bagi hambanya. Itu namanya hidayah dalalah. Ada informasi nggak di grup WA? Hari Sabtu ketiga ini ada pengajian di sini, atau tiap Sabtu ada pengajian subuh. Pengisinya, narasumbernya, penyampainya ada banyak-banyak. Ada yang Ustadz Husain, ada Ustadz Hamzah, ada Ustadz Ahmad, ada Ustadz Zain, ada Al-Fakir. Itu namanya ada hidayah tuh. Ada Ustadz Utsman Syahab tuh. Itu namanya hidayah dalalah. Ini suara kedengaran enggak di luar? Itu bagian dari hidayah yang Allah inginkan bagi para hamba-hambanya. Ada azan berkumandang, bagian dari hidayah. Setiap orang yang sudah mendengar sampai padanya informasi di situ ada kebaikan, itu namanya orang mendapatkan hidayatul dalalah. Bukan dalalah ya, dalalah pakai dal. Ya. Yang kedua, hidayatul at-taufiq. Hidayah at-taufiq. Apa itu? Petunjuk sekaligus pertolongan. Ya, untuk berbuat taat atau untuk menjemput hidayah. Namanya apa? Hidayatul taufiq. Apa itu? Hidayah artinya petunjuk. Taufik artinya pertolongan untuk meraih mendapatkan hidayah. Contoh nih, Bapak di sini semua hadir nih, udah dapat level yang kedua. Apa itu? Hidayatul taufik. Ringan langkah kakinya, lapang waktu dan kesempatannya. Nih biasanya banyak di sini hadir. Ini ada yang belum hadir atau nggak hadir hari ini. Apa? Ada yang sakit, ada yang kecapean 17-an, ya, ada yang harus pergi berangkat hari ini. Emang nggak bisa, ntar bisa ngaji. Oh maaf nggak bisa, harus pagi-pagi subuh jalan. Ada bermacam alasan ya yang menghalangi dirinya mendapat pertolongan Allah, menjemput hidayah. Nah kalau yang hadir di sini atau pemirsa yang menyimak di mana YouTube ataupun Facebook di media sosial, itu bagian yang sudah mendapatkan hidayah taufik. Tuh, hidayah dalal dapat, hidayah taufik juga dapat. Nah, yang ketiga nih, yang paling TOP BGT. Ya, top banget. Yang top banget, ya. Itu namanya hidayatul irsyad. Apa itu? Petunjuk dan bimbingan untuk meraih, mendapat kebenaran dan mengikuti petunjuk dan kebenaran. Namanya apa? Hidayatul irsyad. Petunjuk untuk sesuai dengan petunjuk tadi dan mengikuti petunjuk dan kebenaran yang datang dari Allah. Itu namanya hidayah al-irsyad. Arti al-irsyad itu muwafaqatul haq wattiba'uhu. Ya, cocok, sesuai, sejalan dengan kebenaran dan mengikuti kebenaran. Jadi bimbingan Allah, hidayah, irsyad artinya apa? Untuk sesuai dengan nilai kebenaran dan mengikuti dalam kehidupan. Nah, jadi gini, contoh nih hadir nih di Masjid Al-Mahdi pengajian. Tapi ada orang baik di Al-Mahdi atau di mana-mana itu hadir pengajian apalagi subuh. Ada AC lagi. Itu biasanya hadir di masjid di pengajian mulai dengan menjawab salam dan ditutup dengan menjawab salam. Ya. Ustadznya atau narasumbernya bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur dia. Nih, mulai pengajian dia mulai dengan tidur juga. Ya. Kemudian
Kita tutup majlis dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rapi ya. Itu namanya orang yang dapat hidayah dalalah, dapat hidayah taufik, tapi enggak dapat hidayatul irsyad. Tuh. Ada nggak begitu? Banyak ya. Banyak ya. Kenapa? Memang begitu. Allah bilang walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan orang itu nggak meyakini, nggak ngerti dan nggak yakin tentang itu. Kalau dia ngerti dan yakin, nggak bakalan. Kenapa? Orang yang dengarkan saja dengan fokus ayat Quran yang dibacakan, kadang pulang dari sini belum mampu mengamalkan. Paham nggak? Nah itu puncaknya, ntar pulang dari sini udah ngerti, nyatet, fokus, denger, pulang ketika ingin berbuat satu kemungkaran, satu pelanggaran dan maksiat kepada Tuhan, Allah ingatkan dia, astagfirullahaladzim, lah tadi kan ngaji, diingetin tuh babnya itu. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haq. Oh ya Allah, jangan, aku nggak berani ngerjain dosa nih. Aku nggak berani mengumpat orang. Aku nggak berani menghibah orang. Aku nggak berani menuduh, memasukkan nasab orang. Aku nggak berani berbuat ini, mengambil hak itu, nggak berani. Kenapa? Inna lillah ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haq. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, berlaku dan nyata. Itu namanya apa? Hidayatul irsyad. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita 3 level hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, di antara ucapannya beliau mengatakan, sekiranya nih kakiku yang sebelah kanan sudah berada di surga. Nih, kaki yang kanan dari mana? Di surga. Tapi kaki kiri belum lagi masuk surga. Saya nggak pernah merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Yeah. Ini ada orang udah usia tua, ya Allah, malah fitnah sono, fitnah sini. Coba tuh. Ya gak? Sampai-sampai berani ngomong hadiah ulang tahun kemerdekaan RI kita nih, terbesar nih hadiah tahun ini. Apa itu? Terbongkarnya nasab palsu para habaib. Itu coba. Kata Allah Ta'ala, lu ngapain ngurusin sesuatu yang Allah gak bakal tanya padamu tentang itu? Hah? Ini kalau Habib ini palsu nih, berarti palsu. Ya, yeah. Kalau ini Habib palsu, kira-kira Allah tanya gak sama kita? Lu tahu gak? Kata Allah Ta'ala, itu bulan palsu. Hah? Allah tanya gak? Hah? Gak bakal Allah tanya. Yang Allah tanya bagaimana amalmu kepada aku Allah. Allah gak bakal tanya kita nasab orang. Enggak. Ya, ngapain kita habisin usia kita buat gitu doang? Kok bisa begitu dia? Sekarang di mana-mana bikin nyebar fitnah macam-macam. Kok bisa begitu? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Karena mereka nggak yakin bahwa janji Allah itu pasti. Mereka nggak sadar semua ini milik Allah. Maka sepatutnya kalau orang yang ngerti sadar, kita kudu apain di dunia nih? Oh, kita kudu ngerjain, ngamalin, melakukan perbuatan yang pasti Allah tanya tentang hal itu saja. Ya enggak usah direpot-repotin. Mau ngapain? Nah, baik. Nah, huwa yuhyi wa yumitu. Dia Allah. Dia siapa? Allah. Yuhyi, yang menghidupkan. Karena Allah Maha hidup. Hayyun qayyumun. Allah itu hayyun, Maha hidup. Hidup dengan sendirinya. Kalau kita dihidupkan oleh Allah, makanya Allah yuhyi. Hayyun dan yuhyi. Hayyun muhyi, yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan. Wa yumit, Allah yang mematikan. Ya. Kalau sebagian ulama bahasa Quran menyebutkan arti kematian itu apa sih sebetulnya?
Apa tuh arti mati? Mati itu ketiadaan fungsi yang semestinya. Ada orang raganya hidup nih, kayak kita nih. Kita masih hidup apa udah mati? Tergantung. Tergantung. Karena hidup itu al-hayah, adanya fungsi yang semestinya. Berapa banyak jasad raga hidup, tapi akal, pikiran, hati mati, ya. Mati. Kenapa? Tidak bisa memfungsikan dirinya sesuai dengan semestinya. Apa itu? Yang semestinya apa tuh fungsi kehidupan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fokusnya ibadah sama Allah. Ibadah. Mau itu kerja jadi petani, mau itu kerja pedagang, kerja polisi, kerja tentara, kerja diplomat, kerja apa aja untuk Allah. Karena tadi inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haq. Ya, itu namanya hidup yang semestinya. Kalau yang mati, hidup badan doang tapi nggak bisa beribadah, namanya itu mati. Makanya dalam satu ayat Al-Quran, Allah Jalla Jalaluh berfirman pada nabinya, wahai Rasulku, innaka la tusmi'ul mauta, la tusmi'ul mauta. Wahai Rasulku Muhammad, engkau, dirimu gak akan mampu memperdengarkan ayat ini kepada jiwa-jiwa yang mati sekalipun raganya hidup. Gak bisa. Tuh, makanya tuh kenapa sih pagi-pagi tuh kita diajarin, dicontohin habis adzan subuh apa yang dibaca tadi? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, supaya kita punya kehidupan yang sejati, biar hati kita hidup, akal kita hidup. Tuh, minta hidupin sama Allah Ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum ahyil quluba tahya. Wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, zat yang maha mengatur alam semesta raya dengan sendirinya. Ahyil quluba, tolong Tuhan hidupin saya punya hati, hidupin saya punya hati. Tahya, agar selalu hidup, jangan sampai mati. Wa aslih lanal ahwal atau a'mal, dan perbaiki selalu ya Allah amal perbuatanku fid dini wad dunya, dalam kehidupan dunia dan urusan agama. Jangan sampai hati kita mati. Tuh, itulah Allah yuhyi wa yumit. Kalau hati udah mati, ayat Quran dibacain nggak bisa. Wala tusmi'us summad du'a, nggak bisa lagi mendengarkan Al-Quran pada orang yang tuli kupingnya udah kotor, tuli. Tuh. Makanya kita kudu apa? Biasain bangun sebelum subuh. Ya, ibu bangun jam berapa? Pas adzan apa sebelum adzan? Ada sebuah riwayat hadis Pak dalam Sahih Muslim. Kalau orang adzan subuh berkumandang belum bangun, kata Nabi dalam hadis itu, balas syaitanu fi udhuni, kupingnya dikencingin setan. Ya Allah, kuping dikencingin setan tiap hari. Ya Allah, makanya kupingnya budek. Kenapa? Banyak ya, banyak kotorannya. Dari mana? Dari kencingnya setan yang setiap hari kencingin telinga. Karena adzan subuh berkumandang dia belum bangun. Na'udzubillahi min dzalik. Anak cucu bangunin. Gak mesti suruh tahajud kalau belum biasa mah, masih anak-anak. Mbak, dulu tuh namanya di negeri Arab, ya, Mekah, Tarim, itu anak-anak kalau orang tua lagi tahajud akhir malam, ya, jelang subuh, anak-anak nih dibangunin orang tua, bangunin. Waktunya usia bermain, dikasih mainan, bukan suruh sholat, karena belum ngerti kan, masih umur 2 tahun 3 tahun belum ngerti sholat, ya kan? Bangunin supaya pertama terbiasa bangun sebelum subuh. Yang kedua, biar kupingnya nggak dikencingin setan, itu tujuannya. Ini kita kagak.
bapak ibu tahajud, waduh, anak masih ngorok banyak, bangunin nggak mah? Jangan bang, kasihan dingin. La ilaha illallah. Masih kecil bang, jangan bangunin. La ilaha illallah. Itu bapak dan ibunya bangun tahajud, anak dilupain. Ini yang lebih lagi masalahnya, bapak ibunya kagak bangun juga. Bapak ibunya nggak bangun juga tuh. Gimana itu? Tiap hari bapak ibunya dikencingin sama setan. Allah, itu. Ya. Wa ilaihi turja'un. Ingat ya. Semua kepada Allah dikembalikan. Nah, kembali kepada Allah mau ngapain? Dikembaliin semua kepada Allah mau ngapain? Tanggung jawab. Ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini perlu diingat-ingat benar ini ayat. Ini dikembaliin bukan tanpa tujuan. Kan dikembaliin. Assalamualaikum. Dikembalikan. Berarti kita ini apa? Ada yang punya, ngerti gak? Udah balikin belum? Kemarin motor pinjam. Emang apa? Yang punya nanyain. Itu namanya balikin, itu namanya. Itu namanya apa? Dikembalikan namanya. Nah, kalau namanya dikembalikan, berarti ingat, saat dipinjemin bagus mulus, pulanginnya bagus mulus, jangan ada yang kurang. Ini kagak dipinjemin mobil motor bagus, baliknya rusak, mesinnya rusak, remnya rusak, lampunya pecah, sennya mati. Lah bagaimana judulnya? Kata yang punya, lu bagaimana sih? Udah bagus gue pinjemin. Ini balik kepada Allah Ta'ala, paru-paru rusak, liver bocor, ginjal cuci. Lah bagaimana? Kenapa? Nggak jaga makanannya, betul? Nggak jaga minumnya, nggak jaga lingkungannya. Tuh, wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kalian dikembalikan. Ini ayat tolong direnung-renung, ini ayat ini dikembalikan tuh bukan tanpa tujuan. Ya Allah, kama bada'akum ta'udun. Kama bada'akum ta'udun. Allah yang memulainya. Nanti kalian kembali pada Allah pun akan ditanya. Tuh, Allah keluarin kita ke dunia untuk kehidupan, jalani kehidupan, hati dibersihin sama Allah Ta'ala, jangan kotorin hatinya. Ya ayyuhan nas, ingatlah wahai genap manusia. Nih, yang mau jadi manusia seutuhnya dengerin nih. Yang mau jadi manusia, ini panggilan buat hewan, tanaman, apa manusia? Siapa manusia? Kita. Nih, Allah panggil nih. Ya ayyuhan nas. Ya huruf nida, panggilan. Ayyuha, ingatlah. Siapapun ingatlah. Ini asal kata ya ayyuha itu tiga itu Bib. Apa namanya? Tiga susunan. Ya sendiri, ayu sendiri, ha sendiri. Ya ayyuha. Ya wahai. Ayu siapapun. Ha ingatlah, annas manusia. Siapapun yang namanya manusia, ingatlah. Ayo perhatikan ini. Siapa yang bilang ini? Allah. Saya mah timbang baca doang. Ini juga ayat buat saya. Apa? Ada pemberitahuan dari Allah. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh nyata. Qad sungguh nyata. Ja'at telah datang. Telah datang. Kum pada kalian. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran ada kata ja'a, ada kata ata. Terjemahnya sama biasanya, datang juga. Cuma kalau kata para ulama bahasa Quran beda antara ja atau al-maji dengan ata atau itsyan. Apa bedanya? Kata al-maji atau ja'a itu datang sesuatu yang berat, yang besar, yang sangat berharga. Itu namanya ja.
Datang sesuatu yang sangat berharga, yang menilai besar, atau satu yang bukan yang remeh, yang berat, yang agung. Apa yang datang? Rupanya wajar kalau Allah gunakan kata ja'atkum, bukan atatkum, bukan ja'atkum, karena yang datang ini bernilai dahsyat, begitu besar, berat dipikul, saking agungnya. Apa itu? Mau'izatun mir rabbikum. Yang datang itu pesan dari Tuhan kalian. Pesan dari Tuhan kalian. Apa itu pesan dari Tuhan kalian? Al-Quran. Ini Al-Quran ini sangat bernilai. Lah kalau bahasa ilmu, bahasa apa, riwayat hadis Pak, Al-Quran itu kan 30 juzu, 114 surah, ribuan ayat, sekian ratus ribu huruf atau jutaan huruf. Itu nilainya per satu huruf. Lihat coba itu. Per satu huruf itu 10 kebaikan, 10 ampunan. Itu minimal satu huruf. Satu huruf. Makanya Allah gunakan kata-kata ja'atkum. Ini datang nggak sembarangan nih. Datang begitu besar, berat. Apa itu isinya? Mau'izatun min rabbikum. Pesan-pesan, wejangan-wejangan min rabbikum, dari pencipta kalian. Bukan sembarangan ini. Datang dari siapa? Yang menciptakan kalian. Datang dari siapa? Pemilik diri kalian. Datang dari siapa? Yang ngatur hidup kalian. Datang dari mana? Yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang memberikan rezeki pada kalian. Ini gak sembarangan ini datangnya. Bukan datang dari seorang ustadz, bukan. Bukan datang dari seorang habib, bukan. Bukan dari presiden, bukan. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Maka jangan dianggap remeh ini. Allah sudah beritahukan, gunakan kata ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Nah ini yang datang namanya Quran. Ini mau'izah dari Tuhan kalian. Wejangan. Ikutilah wejangan itu. Ambil jadi pedoman, ambil jadi pegangan. Itu namanya wejangan. Jadi kayak orang wejangan gini. Kita mau pergi merantau nih, mau kuliah misalnya kemana, keluar kota, keluar negeri. Nah, pagi mau berangkat ke bandara, orang tuanya panggil, cung rene nih, enten nopo bah? Tong, kemari tong. Iya Mbak, ada apa Mbak? Ini, sak durunge mangkat, kowe tak ujangi ya. Nah gitu. Sebelum kau berangkat, aku kasih kamu banyak pesan penting. Jenenge merantau nang negeri wong liya iku ora padha mbek nang kene. Gitu ya. Ya kan? Kalau yang merantau ke negeri orang enggak sama di kampung. Tuh. Lain ladang, lain belalang. Pesan A, B, C, tuh. Pesannya banyak dari A sampai Z. Tulis cung. Wis Pak, tuh orang waya nulis mana? Saya kira rekam toh cukup enggak ada. Tulis ya, udah Pak, nggak usah pakai tulis, udah rekam aja. Panjang banget pesannya dari A sampai Z. Ojo lali, ilingo ya, jangan sampai lupa ya, diingat-ingat pesan Bapak. Inje. Iya Pak. Itu katanya biar orang jawab gitu bi. Inje. Tuh, ya, tuh. Ini namanya mau'izah min rabbikum. Udah gitu, bukan sekedar mau'izah doang. Syifa'un lima fis sudur, penyembuh pelipur lara yang ada dalam dada. Tuh. Ini Quran bukan sembarangan ini. Ini Quran nih bukan sembarangan. Maka jangan heran kalau orang dulu tuh Pak, ya Allah, saya ingat Pak, guru saya nih di Hadramaut dulu. Kita namanya buka Quran kan bikin ya lembaran doang ya. Kita buka ya biasa aja. Set. Astagfirullah katanya. Jangan, pakai adab, pelan bukanya. Saya jawab, ini kan kertas doang, Beb. Kertas doang. Iya, kertas doang. Betul. Sama buku-buku lain sama. Kertasnya, iya sama kertasnya. Tapi isinya yang bikin beda. Tuh. Itu yang bernilai. Maka sambut juga dengan cara yang
agung karena berisikan catatan, tulisan keagungan Tuhan, pesan-pesan Tuhan, maka buka kertasnya aja jangan sampai bunyi, kata begitu. Sampai begitu ngajarinnya. Kita bawa Quran kayak bawa tentengan pasar, dimarahin kita. Lah emang apa sih Beb? Guru, lah ini kan cuma bawa ini yang kamu bawa bukan sembarang bawaan. Bawa yang benar, letakkan di dada, jangan diseret-seret, ditenteng-tenteng kayak bawa belanjaan, katanya. Tuh. Kenapa? Mau'izatun min rabbikum. Ini sesuatu yang besar. Wa syifaa'un, pelipur lara hati kita. Jadi syifa itu bukan obat ya Pak. Syifa itu bukan obat, penyembuh. Beda, obat belum tentu nyembuhin. Apalagi obat zaman sekarang, kimiawi. Ya, bahasa orang sekarang itu namanya obat-obat itu yang hilangin rasa sakit tuh. Ya, sakit kepala nih, minum apa? Minum merek apa? Paramek, parastamol. Iya, ngilangin rasa sakitnya, tapi nggak nyembuhin penyakit, sumber penyakitnya kagak. Cuman ngilangin doang rasa sakit tuh. Painkiller apa? Painkiller ya? Namanya? Painkiller tuh. Cuman ngilangin rasa sakit, bukan nyembuhin penyakit. Itu obat. Tapi kalau syifa itu penyembuh, pelipur lara, lima fis sudur, apa yang ada di hati kita ini Al-Quran sembuhin. Nah kalau hati kita sehat, raga kita sehat nggak? Sehat. Kenapa kita nggak boleh jauh dari Quran? Apa jawabannya? Karena kita nggak bisa jauh dari makan. Kenapa kita nggak bisa jauh dari Quran? Karena kita nggak bisa jauh dari makan. Coba dah seminggu nggak makan. Seminggu nggak makan. Minum doang dah, boleh minum doang. Makan kagak. Kuat. Kuat Pak? Kuat. Seminggu doang kuatnya. Lemes, layu, lesu, letih, sakit, mati dah. Sama, ini lima fis sudur nih. Sudur itu apa yang ada di balik dada, jantung yang berdetak, darah yang mengalir. Tuh, kalau nggak dikasih mau'izatun min rabbikum, jauh dari mau'izatun min rabbikum, jauh dari syifa, jauh dari itu Quran, jauh dari diri kita, ya lama-lama apa yang di belakang dada lemas, lesu, lemah, sakit, ambruk dah. Tuh, itu arti lima fis sudur. Naam wahudan, dia pun sekaligus juga guidance. Ibu, Bapak paham gak arti guidance? Guidance. Hah? Guidance, ngerti gak guidance? Guidance itu kayak begini Pak. Saya mau ke rumah Habib Ali di mana ya? Kata Obi, rumahnya tuh dari masjid nih lurus mentok kanan, nanti lurus lagi dikit, ada kebun sama masjid, belok kiri, ada gang, belok kanan, rumah nomor sekian. Itu bukan hudan. Hudan itu bukan begitu. Hudan itu begini, Pak Obi, mohon maaf saya mau tanya, mau ke rumahnya Ustadz Ali bin Ahmad Al-Haddad mana ya? Ada dua orang namanya Ali. Yang satu ganteng, ya, yang satu udah tua dikit. Kan? Rumahnya mana? Oke. Beneran nih orangnya? Ada fotonya nggak? Oh iya nih, bener. Oke, saya anterin. Sampai ketemu, itu namanya hudan. Tuh, sampai ketemu. Al-Quran ini hudan. Hudan di mana? Ilal jannah. Dia ini Al-Quran itu pembimbing, guidance yang nganterin kita sampai masuk ke dalam surga. Itu namanya hudan. Maka nggak boleh jauh dari dia, ntar nyasar kita. Kalau tanya orang tadi, lurus, kanan, nanjak, turun, kiri, ada gang, kanan, rumah berapa? Bingung kita. Apalagi yang namanya sama, 3 rumah namanya Ali semua. Yang satu Ali bin Ahmad, satu Ali bin Muhammad, yang satu Ali bin Bakar. Tuh, nyasar lah kita kira.
Nah, ini hudan itu nggak begitu. Hudan dianterin sampai ketemu, serahin baru pulang. Oh ya Allah, ya makasih ya dianterin, makasih, pulang dah deh. Itu namanya hudan. Biar tahu bedanya nih, apa maksud dari hudan? Tuh begitu hudan. Biar mudah kita pahamin. Warahmatun, dan aplikasi ya rahmat Allah buat siapa? Lil mu'minin, buat orang-orang yang mau beriman pada Quran, beriman pada Allah. Itu Allah kasih rahmat, rupa rahmat itu Al-Quran tadi tuh. Maka kata Allah, qul, bacakan, katakan wahai Rasulku, bifadlillah wa birahmatih. Dengarin ini, arti fadl atau fadl? Mazada, segala satu yang lebih dari cukup, itu namanya apa? Fadl. Makanya ada doanya apa? Cukupono luberono, cukupkanlah, luberkanlah. Cukup lepas, luber lebih hingga tumpah. Itu namanya fadl. Fadlnya Allah, apa yang lebih yang Allah miliki, itu namanya fadl. Kelebihan yang Allah punya, itu namanya fadlillah. Allah gak perlu tuh, tapi Allah kasih, siapa yang mau ambil deh. Luber, dan lubernya banyak, diambil seberapapun gak bakal ngurangin milik Allah. Tuh gambaran itu. Nih ada wadah nih, diisi air penuh, tumpah, tampung tumpahannya nih. Kita tampung, yang di wadah berkurang nggak? Hah? Nggak berkurang nggak? Itu namanya fadl. Al-Quran itu gambaran dari fadlullah. Ambil, itu semua Allah berikan buat kalian semua. Jangan apa nyisa, tumpahannya tampung semua. Wa birahmatihi, tadi tuh, dan dengan rahmatnya Allah, anugerah Allah, kelebihan Allah punya, bahkan sayangnya Allah wujudkan dalam bentuk Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu, maka sendaknya dengan anugerah Allah yang Allah berikan buat kita, rahmat yang berupa Quran yang Allah wujudkan buat kita, falyafrahu, gembira dong, senang dong dengan anugerah tadi, dengan rahmat tadi. Huwa khairun mimma yajma'un, huwa khairun mimma yajma'un. Al-Quran apa namanya? Bergembira dengan anugerah dan rahmat yang berupa Al-Quran ini, itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Tuh, gembira doang dengan Al-Quran, gembira doang dengan anugerah Allah dan rahmat yang berupa Al-Quran ini, itu amalan yang terbaik dari ketimbang dari apa yang kita kumpulkan dari nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Tuh, itu baru girang doang. Kalau Habib Ali ini ngasih pengumuman, Sabtu besok jamaah sekalian akan ada kajian tadabbur Al-Quran. Girang, ya Allah, ketemu lagi Sabtu tuh, ketemu Quran lagi, ya Allah, girang doang tuh. Itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan semua ini. Coba itu, baru girang doang, belum ngaji, belum lagi ngamalin, baru girang doang. Walaupun ambil mata merem-merem juga, walaupun mata merem girang tapinya. Ya, tapi gembira hatinya, itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan semua. La ilaha illallah. Itu Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Harta dunia, apalagi? Hah? Mau harta, amal-amalan yang kita kumpulkan, itu belum sebanding baru dengan apa? Gembiranya doang. Timbang gembiranya doang tuh. Maka jangan heran kenapa bulan Maulid orang pada bikin acara gembira dengan kelahiran Rasul. Kenapa? Lahirnya beliau pintu untuk menerima Al-Quran. Walaupun beliau menerima Quran usia 40 tahun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo dah kita baca tasbih itu. Hah?
atat, datangnya ringan, datang dengan enteng, ya, datangnya dengan enteng, nggak ada beratnya gitu dah. Datang tanpa beban. Gitu. Kalau jaa itu bisa digunakan dalam Al-Quran, datangnya suatu dengan hal apa? Hal yang apa? Yang apa? Yang satu yang besar, yang agung. Tuh, penggunaan jaa. Kenapa? Banyak, walaupun digunakan untuk ayati. Udah datang Quran dengan enak, masih juga beriman gitu. Atatkum ayatina, ya. Tapi kamu nggak mau mengingatnya, nggak mau mengambil pelajaran darinya. Gitu. Ini gambaran keagungannya. Gitu. Kalau jaat itu gambarkan datang dengan penuh keagungan, suatu hal yang agung, yang besar, yang dahsyat. Gitu. Nah, ini gambarannya. Jadi tanpa Al-Quran kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sekarang kita pindah pada ayat lain lagi, ya, yang mau jelaskan tentang ini kan baru umum nih. Ada lagi yang lebih detail dari Al-Quran yang menggambarkan tanpa anugerah Allah, tanpa rahmatnya, kalian bukan siapa-siapa dan nggak bisa jadi apa-apa. Kita lihat ini Quran surah Al-Baqarah. Nah, ayat 64 halaman 10. Ayat 64 halamannya 10. Al-Baqarah ayat 64. Baru 40 menit ya? Betul nggak tuh? Siapa? Obi? Berapa menit baru pengajian nih? Tadi itu rekam dari baca Quran apa mulai pengajian? Oh, berarti udah lebih udah. Ya. Kalau pengajiannya baru 40 menitan nih. Ya, belum sejam kan? Girang kan nih ngaji? Ngaji girang nggak? Gembira nggak? Allah, apalagi ntar nih udah ada masakan Habib Ali nih, tambah girang gitu ya. Allah berfirman. Kita baca dari ayat 63 aja biar agak nyambung ya, biar lebih nyambung. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Allah. Ini ayat turun kepada Bani Israel, tapi konten pesannya, ya, sari pesannya, ya, ini sama buat kita. Ini Allah bacakan ayat ini pada Rasul, menceritakan perilaku Bani Israel. Ketika Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah setia, ikatan perjanjian, taat pada Tuhan. Wa rafa'na fawqakumut tur, perhatikan nih, Allah angkat bikin sumpahnya nih, ngambil sumpahnya Bani Israel sambil membuktikan kebesaran Allah. Diangkat gunung Sinai di hadapan mereka semua. Coba itu. Diangkat itu gunung di hadapan mata mereka semua. Masih juga tuh Bani Israel kagak mau nurut. Kalau kita mah udah takut kali ya. Ini gunung udah diangkat nih, sambil buat perjanjian. Siap untuk setia, siap untuk taat, siap. Diangkat gunung. Sambil Allah firmankan, khudhu ma atainakum, ambil nih anugerah yang aku berikan pada kalian berupa kitab Taurat. Atainakum biquwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil dan terima. Ikuti apa yang kami berikan pada kalian dengan penuh kesungguhan. Nah, kalau kita mah, aduh, ini gambaran nih Allah sampai segitunya tuh.
sampai berikan mukjizat di hadapan mereka tentang keagungan Taurat itu, masih juga tengil. Wadhkuru ma fihi, ingat oleh kalian apa yang ada di dalam kitab tadi yang aku berikan pada kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian tidak lupa sehingga selalu senantiasa bertakwa kepadaku. Kata Allah Ta'ala, summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. La ilaha illallah. Maka wajar Allah murka, Pak. Mereka penasaran banget nih sama Nabi Isa, begitu juga. Supaya kalian beriman, anzil alaina ma'idatan minas sama. Isa, bilang sama Tuhan lu, kalau kita mau beriman, buktikan dengan apa? Turunkan makanan dan hidangan dari langit. Nah, coba itu. Emang nih Bani Israel, Pak, bukan main datangilnya. Nah, kalau kita kan dibacain juga, alhamdulillah percaya. Ini kagak mau, minta bukti. Ya. Nah, ini gambaran kaum Bani Israel. Nah, maka Allah ingatkan nih, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena, sekiranya bukan karena anugerah Allah tadi dan rahmat Allah Ta'ala tadi, lakuntum minal khasirin, pasti kalian menjadi orang yang merugi. Maka jangan sombong, Pak. Nih, gue nih, ilmu gue lebih tahu. Gue mondok nih 20 tahun, titel udah sampai dokter. Lu siapa lu? Tuh. Nih gue nih, nasab gue mulia, abah gue, kakek gue nih, lo biar tahu, darah gue nih beset biru sama ungu. Ya kan? Ya Pak, saya kemarin pas dulu Pak, darah kebiru-biruan. Tanya, ini berarti saya ningrat nih? Saya bilang gitu. Bukan Pak, itu penyakit. Kalau darah saya merah, ini ada kebiru-biru hitam tuh, ada penyakitnya tuh. Nah, jangan kita GR. Begitu di pasdu, darahnya ada kebiru-biruan, ada keemas-emasan, gula darah. Jangan pernah bangga tuh. Kenapa? Tanpa anugerah dan rahmat Allah, pasti kalian menjadi orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Mau jadi orang rugi? Mau? Na'udzubillah. Caranya apa? Jangan pernah lupa diri. Nikmat dan kelebihan apapun yang kita rasakan, itu hanyalah anugerah pemberian Allah dan rahmat dari Allah. Kalau kita lupa, lengah, lalai, bahkan sombong dengan nikmat Allah, Allah akan ambil itu semua dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau diambil, udah gak bisa ngapa-ngapain. Contoh nih, kalau kita mau mudah ilustrasikan ini pemahaman, Pak, orang yang kuat nih, tiba-tiba jatuh, stroke. Orang yang stroke nih, tangannya bisa bergerak nih, tangannya ngample doang. Itu di hatinya kepengen gak gerakin tangan? Di hatinya kepengen gak angkat-angkat lagi? Gak bisa kan? Gak bisa. Jadi bisa tangan kita bergerak, darah mengalir lancar, jadi tangan kita bisa bergerak, tangan kita, kaki itu melancar jalan ini, karena anugerah Allah itu Pak, rahmat dari Allah. Bener-bener nih Pak, saya patut gak sombong karena jamaah banyak ngaji sama saya, Pak. Ini rahmat Allah. Allah rupakan dengan Allah tutupin kekurangan saya. Kalau Allah tampakkan kekurangan saya di hadapan bapak-bapak semua, aib saya Allah buka nih, demi Allah, atuh orang pun gak ada yang datang ngaji. Ini kenapa Pak datang ngaji nih? Karena saya hebat? Bukan. Karena saya ganteng? Bukan. Karena Allah tutupin saya punya kekurangan dari bapak dan ibu sekalian. Kalau Allah buka rebek saya, kotornya saya, jeleknya saya, demi Allah, bapak ibu kagak bakal mau datang. Habib bilang yang ngajar Ustaz, dia pinter banget. Gue udah kagak mau dia pinter, mau apa kayak kagak mau denger gue. Kenapa? Gue udah lihat semua keburukannya. Tuh, apa yang mau kita banggain? Apa yang mau kita banggain? Duit, harta, ilmu, keturunan, semua gak ada.
Yang harus kita minta pada Allah Ta'ala, ya Rabb, fadlak wa rahmatan ya Rabb. Makanya kan kalau apa namanya dalam qasidah Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ya, fadlan wajudan manna la biktisabin minna. Tuh, ini maaf, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Fadlan wajudan mannan, karena benar semurni-murninya pemberian Allah. La biktisabin minna, bukan karena amal kita, bukan. Nih, kalau karena amal doang kagak bakal dapat ini semua, Pak. Ini mah karena Allah, murni Allah sayang, Allah berikan kelebihan Allah pada kita semua. Bukan karena amal kita. La biktisabin minna fadlan wajudan mannan, la biktisabin minna. Tuh, ya Rabbana a'tarafna bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli. Bukan karena kita, bukan. Ini karena Allah sayang aja sama kita, Pak. Makanya jangan pernah lupa, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Rahman ya Rahim. Sering diucap-ucap itu, ya Rahman ya Rahim. Tuh, ya, jangan kita sombong, hebat, nggak ada dah. Apa yang mau dibangga-banggain? Nah, tuh doanya Ahlul Bait tuh, Allahumma dzalil nafsi, ya Allah bikin saya punya diri ini rasanya hina gitu. Tapi sebaliknya, wa adzim sya'naka fi nafsi, ya Allah tolong tanamin rasa agungnya kemuliaanmu, dirimu, urusanmu dalam diri saya. Yang agung Allah, kita mah kagak ada apa-apanya. Tuh, udah, cuman kita ini lupa mulu. Atau layak lamun, nggak yakin, ngerti tapi nggak yakin. Tuh, nggak yakin, karena al ilmu itu al yakin. Nah, kita sekarang ini ya, jadi tanpa rahmat anugerah Allah dan rahmatnya, pasti kita menjadi orang yang merugi. Alhamdulillah, Allah makasih apa? Masih kasih rahmat dan anugerahnya buat kita semua. Ada lagi? Ada. Nih, kita buka Quran surah An-Nisa tuh ya. Alam ayat 83, halaman 91, Quran surah An-Nisa. Ayatnya 83, halaman 91. Ini kita cuma ambil yang starting point aja ya, karena udah siang nih. Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ulil amri minhum wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum falaula fadlullahi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ya Allah, ya Allah, dengerin nih, kita ambil ujung aja. Kalau yang awal tengahnya kita nggak bahas, panjang ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya tanpa anugerah Allah dan rahmatnya, lattaba'tum, pasti kalian menjadi pengikut. Pengikut siapa? Asyaitan, pengikut syaitan. Illa qalilan, kecuali sedikit dari kalian. Mau sombong apa kita? Apa yang mau sombongin? Dan Allah udah bilang pasti, lattaba'tum, pasti kalian benar-benar ngikutin. Ngikutin siapa? Allah? Bukan. Ngikutin Rasul? Tidak. Ngikutin Quran? Enggak juga. Kalian menjadi pengikut syaitan. Untung ada anugerah dan rahmat Allah. Alhamdulillah, ya Rabb, fadlak wa rahmatak ya Rabb. Coba tuh, kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, pasti kita, kebanyakan dari kita menjadi pengikut syaitan. Na'udzubillahi
min dzalik. Ya Allah, tuh. Ayo kita pindah lagi sekarang. Allah. Kita buka Quran surah An-Nur. Ayat berapa ya? Ayat 21. Halamannya 352. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Karim. Allahumma ij'alna mimman tasha' ya Rabb. Wa zakkiha ya Rabb, anta khairu man zakkaha. Allahumma a'ti nufusana hudaha walhamha rushdaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Coba dengar ayat ini. Allah beritahukan kita sebuah larangan besar. Kata Allah, hai orang beriman. Iya, saya Anda orang beriman, Anda pemirsa YouTube dan Facebook Al-Mahdi TV ini, dengarin kata Allah Ta'ala, jangan ada di antara kita yang ngikutin langkah demi langkah dari jebakan setan. Jangan sampai ada. Kenapa nggak boleh Tuhan? Wa man yattabi' khutuwati syaitan, kalau orang sampai mau ngikutin tahap-tahapan, step-step jebakan setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu nyuruhnya orang berbuat keji dan berbuat mungkar. Itu kerjaan setan. Nyuruh orang berbuat keji, berbuat mungkar. Saya ingin Bapak Ibu coba, ini ada ayat kan begini nih. Kita geser dikit ya, kembali ke Quran suratul Baqarah. Ayat 168, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah bilang, ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia ingatlah. Hai seluruh manusia ingatlah oleh kalian. Apa kata Allah? Ini perintah Allah nih. Kalau tadi kan di An-Nur kan larangan ya. Kalau di sini enggak, di sana di Al-Baqarah nih perintah dan larangan. Kalau di An-Nur tadi ayat 21 larangan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Di sini enggak. Allah mulai dengan perintah dulu, baru Allah sambung dengan larangan. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan oleh kalian, makan dari apa yang ada di bumiku ini, kata Allah Ta'ala. Makan, yang mau makan, makan. Ada pantangan? Enggak ada, kecuali nanti ini pantangannya. Makan semua. Yang penting syaratnya dua, kata Allah Ta'ala. Berikan asupan tubuh kita ini, beri makan tubuh kita ini, kasih minum apa? Yang halal, yang thayyib. Ada pantangannya? Enggak ada. Pantangannya cuma sebaliknya ayat ini, yang haram, yang tidak thayyib. Itu aja pantangannya. Oh, enggak ada pantangannya? Enggak ada. Semua asalnya halal, silahkan. Yang penting jangan yang haram dan jangan makan yang tidak thayyib. Yang tidak thayyib itu artinya tidak bergizi, tidak bermanfaat, bikin penyakit, bikin gangguan, itu jadi makan. Amin. Jangan yang haram. Terus apa yang haram itu? Yang Allah
tidak sebutkan keharamannya. Yang haram itu apa itu yang halal? Yang Allah tidak sebutkan keharamannya dalam Al-Quran. Itu semua halal. Di mana ayat yang Allah haramkan? Cuma 5 ayat doang dalam Al-Quran. Di mana yang paling lengkap? Yang paling lengkap itu di Quran surah Al-Maidah. Hurrimat alaikum, khususnya. Al-Maidah berapa? Ayat ke-3 hingga ke-5. Tuh Allah jelaskan apa yang Allah haramkan. Selain itu silakan, yang penting tidak haram, yang penting thayyib, bermanfaat, bergizi, berkualitas unggul, bagus dimakan, enak dirasa, dan tidak bikin bahaya buat tubuh kita. Makan silakan. Jelas ini? Al-Baqarah 168 ini penting sekali untuk kita renungkan jemaah sekalian. Kenapa? Karena ayat ini berisikan 2 perkara. Perintah disambung lanjut langsung dengan larangan. Apa perintahnya? Makan dari apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Pastikan nih, mau beli makan apa aja, pastikan tidak haram. Pastikan halal dulu. Mama, papa, jajan dong, boleh. Mau beli apa sayang? Mau beli apa makanan? Mau beli ini, betul. Pastikan dulu halal tidak. Kalau tidak halal, jangan kasih anak-anak kita. Jangan kasih tubuh kita. Kenapa? Ayat ini Allah sambung dengan larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini ayat habis perintah konsumsi yang halal dan thayyib, lanjut dengan larangan. Apa maksudnya jamaah? Setiap ayat, perhatikan dalam Al-Quran ini, setiap ayat yang dalam satu ayat ada 2 paket bersambungan, perintah dan lanjut larangan. Ini sebuah pesan dari Allah. Apa pesannya? Apabila engkau tidak mengikuti, mengindahkan perintahku, tidak mengikuti perintahku, tidak mengindahkan perintahku, engkau akan terjebak masuk dalam laranganku. Jelas ini? Di setiap ayat dalam Al-Quran yang berisikan 2 perkara bersandingan, ya, perintah langsung larangan. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Apa larangannya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka kalau orang enggak menjaga halalan thayyiban, tidak menjaga asupan yang halal dan yang thayyib, mengkonsumsi yang haram dan tidak thayyib, otomatis anggota tubuhnya akan ngerjain larangan Tuhan. Apa itu? Ngikutin langkah-langkah godaan, bisikan, perintah syaitan. Jelas ini? Jelas ya? Itu. Jadi semua kuncinya, kaidahnya begini dalam bahasa Arab ya. Min aina ata ila hunaka dhahab. Dari mana dia datang, ke sono dia bakal pergi. Wa min aina dakhal ila hunaka kharaj. Dari mana itu benda masuk, ke situ akan keluar. Jelas ini? Yang masuk ke tubuh kita halal, kerjaan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, mulut kita akan ngerjain yang halal-halal doang. Jelas ini? Kalau yang kita makan barang tidak halal, ya, maka mulut kita, mata kita, telinga kita, 2 tangan kita, 2 kaki kita, pikiran kita, hati kita akan selalu berbuat yang haram. Itu kaidahnya. Dari mana datangnya harta? Kalau datang dari yang halal, harta akan mudah disalurkan ke tempat yang halal. Kalau sumbernya dari yang haram, maka harta jangan harap bisa buat yang halal. Ringannya buat yang haram, buat yang syubhat, buat yang makruh, itu doang. Buat halal berat, disalurkan halal berat. Kenapa?
Karena datangnya dari mana? Dari yang haram. Makan yang tidak thayyib, jangan kira badan mau ngerjain yang thayyib. Ngerti gak nih? Thayyib halal nih, tapi nggak thayyib. Contoh tadi, kalau bahasa sekarang tuh kandungan makanan, banyak karbonya, dikit proteinnya. Makannya kan banyak, nasi sepiring munjung. Habis makan kurang serat, kurang protein, gulanya banyak, lemes habis makan. Percaya dah? Makan coba deh, ibu nggak percaya apa nih? Makan, yang munjung makannya, yang munjung, serat dikit aja, protein dikit aja. Jadi karbo yang banyak nih. Habis itu minum teh manis, mau es teh kek, teh panas, coba dah. Habis makan mau ngapain nak ya? Tidur. Bener-bener nih. Itu halal nggak? Halal, tapi nggak thayyib, nggak ada keseimbangan. Jelas nih? Ya, oke. Makan, karbonya nggak banyak, nasi biasa. Sambelnya, ya Allah, sambal setan, sambal apa lagi tuh? Penuh sambal. Coba dah, habis makan mau kemana? Belakang. Udah komat, ngaji udah mulai perut mules. Bubar ngaji baru rapi buang air dia. Kenapa? Halal makannya, tapi nggak thayyib. Jelas ini Pak? Nah kita harus apa nih? Orang beriman, mau jadi manusia benar, orang beriman, keseimbangan tuh. Makan pastikan halal dan pastikan thayyib. Jelas ya? Orang yang udah punya sakit gula, naudzubillah, yang udah punya sakit gula, itu gula buat dia halal tapi nggak thayyib. Dipaksain jadi nggak halal. Ngerti nih? Ya kan? Tuh, itu gambarannya. Nah kembali ke An-Nur. Tutup nih jam 7 nih. Kembali ke An-Nur. Tadi kan Allah bilang, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan. Dari mana mulainya? Gara-gara nggak menjaga yang halal dan yang thayyib, nggak dijaga, maka dia akan ngikutin langkah-langkah syaitan. Ya, syaitan itu kerjanya apa? Kerjanya ngajakin orang berbuat fahsya dan mungkar. Dengar ini ayat penutupnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau sekiranya bukan karena anugerah dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Jadi kita bisa hati bersih nih, hati kita bisa bersih, pikiran kita bisa bersih, ucapan kita bisa bersih, perilaku kita bisa bersih. Ini bukan karena kita pinter, Wan, bukan karena ente aneh turunan kiai Habib, bukan, demi Allah bukan. Bisa mulut bersih, hati bagus, pikiran lempeng, lurus, karena itu anugerah dan rahmat dari Allah semata, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Walakinallaha yuzakki man yasha. Allah yang berikan kemampuan kita nih hingga kita ini bersih, kita punya hati. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Ya Rabb, a'ti nufusana hudaha wa alhimha rushdaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa ini baca di banyak nih. Doa ini, doa Nabi ini baca yang banyak. Ya Rabb, a'ti nufusana. Ya Rabb, berikan kita punya jiwa nih, kita punya nafsu hudaha, bimbingannya sesuai denganmu ya Rabb. Kasih kita punya jiwa ini ya Rabb, sesuai dengan bimbinganmu ya Rabb. Wa alhimha rusdaha, berikan dia ilham, insting, feeling untuk ikutin kebenaran, bukan yang lain. Wa zakkiha, bersihin kita punya jiwa ya Rabb. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik zat yang mensucikan kita punya jiwa. Anta waliyuha, engkaulah penolongnya, engkaulah pemiliknya. Wa maulaha, tempat dia kembali ya Rabb. Itu minta pada Allah Ta'ala. Apa doanya? Allahumma a'ti nufusana hudaha wa alhimha rushdaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti doanya Habib Ali
kasih pada kita semua. Baca supaya hati kita bersih, murni karena anugerah dan rahmat Allah. Tanpa anugerah dari Allah, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Jelas? Jelas jemaah sekalian? Jelas tidak? Jelas tidak? Siapa jelasin? Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan bayinah dalam hati kita, bayan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah berikan rusudnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Indah gak Al-Quran? Indah gak Al-Quran? Sedap gak Al-Quran? Saking sedapnya kita enak tidur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli Quran, zahiran wa batinan. Allahumma habib ilaina al-Quran. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna ya Rabbi akhlaqil Quran waj'alna wa walidina auladina azwajina ya Rabb wa dhurriyyatina ij'alna ya Rabb wa ahbabina ya Rabb ij'alna wa iyyahum min ahli Quran zahiran wa batina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ij'al al-Qur'ana 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.